Halo sobat semua, semangat pagi. Kali ini saya membuat panduan singkat cara pengisian kinerja PMM yang sudah disepakati oleh atasan. Nah, ini contoh kinerja PMM yang saya buat yang sudah disepakati oleh atasan. Kita buka di tab guru, kemudian sebagai pegawai. Nah, setelah kita sepakati perjanjian kinerja dengan atasan langsung kita, maka selanjutnya di bulan Agustus ini kita sudah mulai berproses untuk mengisi kinerja di PMM. Kita mulai dari praktek kinerja ya. Praktek kinerja ini sudah aktif, sudah biru cek praktek kinerja, jadi kita bisa buka di sini cek praktek kinerja. Nah, setelah saya buka, di sini ada beberapa bagian yang harus kita isi mulai dari pelaksanaan observasi. Di pelaksanaan observasi ini ada kegiatan pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan. Jadi di sini kita mengisi dulu persiapan sebelum kita melakukan observasi kelas. Apa saja yang diisi? Saya buka kembali isi dokumen. Nah, ini sudah terbuka. Kita lihat dulu berdasarkan perencanaan Anda. Di sini ada perencanaan yang kita susun sebelumnya bersama atasan. Kemudian apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktek kinerja nanti. Ini adalah perjanjian dengan observer kita ya. Diberikan 3 bagian, 3 target perilaku. Teman-teman bisa memilih 1, 2, atau ketiganya tergantung nanti kebutuhan Bapak Ibu yang akan ditampilkan pada saat observasi kelas itu ya. Dan pengisian ini diharapkan nanti berkoordinasi dengan supervisornya masing-masing atau berkoordinasi dengan atasannya langsung. Kalau atasannya membuat tim kerja, berarti Bapak Ibu berkoordinasi dengan tim kerjanya. Seperti itu ya. Apakah pilih 1, 2, atau 3? Nah, saya contohkan, misal saya pilih 1 yang ini. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan peran pada semua peserta didik. Saya centang 1. Oke, ini saya centang. Terus di bawahnya ada apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, untuk mengisi ini, Bapak Ibu bisa scroll lagi naik. Di sini ada cek rubrik observasi ya. Aktivitas interaksi ada cek rubrik observasi, itu dibuka. Nah, di sini ada 3 komponen dari yang tadi mau disasar ya. Ini yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik yang saya pilih tadi. Nah, perilaku yang dianjurkan ada 3. Guru memotivasi semua peserta didik, guru menyediakan peran dalam kelompok, guru memberikan dukungan. Nah, ini bisa dijadikan acuan untuk mengisi kolom tadi. Misal, kita ingin membuat yang pertama dulu, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ini motivasi ya, motivasi belajar. Ini boleh dipakai untuk menjawab kolom yang tadi. Atau boleh keduanya, tergantung kebutuhan Bapak Ibu nanti di kelas observasi. Ada 3. Ini standar yang memang disiapkan oleh sistem. Mau dikembangkan itu silahkan. Jadi ini kalau memilih hanya 1 target perilaku. Kalau Bapak Ibu memilih 2 yang tadi, berarti dilanjutkan dengan yang nomor 2. Di sini juga ada 3 target perilaku standar. Atau kalau yang memilih ketiganya ya, yang nomor 3 juga diikuti. Atau memilih tidak dari yang pertama, misalnya langsung yang kedua ya, berarti yang kedua aja. Atau yang langsung yang ketiga ya, ketiga aja. Itu jadi pengisian kolomnya kita jabarkan dari petunjuknya yang di sini. Jadi ini ya, saya mengerti. Kalau perilaku yang dihindari ini kita nggak usah buat. Oke, saya mengerti. Jadi itu tadi kita bisa tuliskan di apa saja yang Anda akan lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu mencentang yang tengah-tengah misalnya, berarti kita pakai bagian yang kedua tadi. Kalau Bapak Ibu mencentang yang ketiga, berarti kita pakai bagian yang ketiga. Seperti itu. Tergantung nanti apa yang mau ditargetkan.
Ya, jadi dari 3 standar yang diberikan di cek rubrik observasi ini adalah standar target perilaku Bapak Ibu. Ini masih bisa dikembangkan sesuai dengan kesepakatan dengan atasan atau tim kerja atau supervisornya seperti itu. Tetapi minimal ini tergambar dalam target perilaku Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Misalnya nih saya pakai ini bisa di copy paste ya. Ini saya kopikan. Jadi biar cepat. Disarankan sih jangan copy paste. Kemudian saya pilih target yang pertama. Kemudian di apa saja yang saya lakukan saya tempelkan ini. Ini contohnya. Nah, ini udah terisi. Ya, sampai di sana. Saya lanjutkan jadwal observasi praktek kinerja. Nah, di sini udah ada petunjuk, diskusikan dulu dengan atasannya ya. Nah, ada atasannya. Kapan direncanakan Bapak Ibu untuk melakukan observasi kelas? Itu didiskusikan dengan observer. Ya, dengan observer. Dengan supervisornya masing-masing didiskusikan kalau memang di satuan pendidikannya dibentuk tim observasi kelas. Tetapi kalau di satuan pendidikannya yang mengobservasi adalah kepala sekolah secara keseluruhan, maka jadwalnya ini didiskusikan dengan kepala sekolah. Nah, ini kalau dibuka, ini Agustus ada, tinggal dipilih disesuaikan dengan jam mengajar Bapak Ibu sehingga betul-betul nanti observasi itu terlaksana. Dan diisi jenjangnya apa, tingkat SMA, kemudian kelasnya di kelas berapa mau diobservasi, kelas 11, mata pelajarannya apa, itu silahkan diisi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian catatan, ini silahkan diisi karena sifatnya opsional, maka catatan didiskusikan dengan supervisornya juga. Ya, mungkin catatan-catatan penting yang dipakai nanti untuk kegiatan observasi ini silakan diisi. Misalnya jam observasi disesuaikan dengan menyesuaikan dengan situasi kondisi jam pembelajaran itu misalnya atau yang lainnya, silakan diisi catatannya ini. Yang mengisi harus berkoordinasi dengan supervisor. Kemudian kita lanjut unggah dokumen. Nah, di unggah dokumen di sini ada dokumen RPP modul ajar perangkat asesmen. Sama seperti sebelumnya di semester genap kemarin ya, dari apa itu Januari sampai Juni, ini Bapak Ibu wajib mengunggah modul ajar yang akan digunakan untuk supervisi kelas. Jadi betul-betul disiapkan modul ajar yang lengkap, baik dari perencanaan termasuk evaluasinya untuk 1 kali tatap muka observasi itu ya. Sehingga nanti apa yang menjadi perilaku kinerja yang direncanakan itu kelihatan di modul ajarnya. Jadi modul ajarnya silakan disesuaikan, rubah kembali agar bisa menjawab target perilaku spesifik yang memang direncanakan. Misalnya nih, target perilakunya adalah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran melalui yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, direncanakan guru melakukan motivasi kepada peserta didik untuk berperan aktif. Maka di modul ajar itu akan tercermin rancangan kegiatan bagaimana guru melakukan motivasi terhadap peserta didik di kelas. Jadi rasanya Bapak Ibu sudah bisa itu. Silahkan diisi. Tergantung nanti instrumen ini sehingga nanti begitu diadakan observasi kelas ini terjawab gitu. Ini ada kalau enggak ada ya berarti nanti tim observasi, tim supervisi kelas kemungkinan akan melakukan evaluasi itu ya, mungkin didiskusikan lebih lanjut tidak lanjutnya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi modul yang dirancang perangkat asesmen atau RPP yang dirancang itu betul-betul sesuai dengan rencana perilaku kerja yang akan ditampilkan saat praktek. Jadi itu yang ditampilkan. Kalau memang di sini
dengan media pembelajaran bisa meningkatkan motivasi peserta didik, berarti ada penekanan di sana. Ya, jadi dengan apa misalnya motivasinya? Dengan ice breaking, dengan kalimat-kalimat yang memberikan semangat itu misalnya, itu tercermin semua di modul. Jadi bukan modul yang secara umum. Jadi modul-modul yang dibuat secara umum itu kemungkinan tidak akan menjawab target perilaku spesifik yang Bapak Ibu sudah rencanakan. Nah, itu wajib diunggah dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 10 Mbps. 10 MB. Maaf, bukan Mbps. Nah, setelah itu tinggal disimpan di draft atau dikumpulkan. Kalau sudah yakin ini lengkap, Bapak Ibu jangan lagi simpan di draft, tetapi langsung klik kumpulkan. Ya, nah itu untuk rancangan pertama setelah RHK Bapak Ibu disetujui oleh atasan langsung. Nah, berikutnya saya kembalikan dulu. Oke, saya simpan dulu karena ini belum selesai. Saya kembalikan. Langkah berikutnya, selain Bapak Ibu mempersiapkan praktik kinerja yang akan dilakukan supervisi kelas, Bapak Ibu sudah mulai mengumpulkan dokumen sesuai dengan rancangan dokumen yang pengembangan diri dan tugas tambahan yang Bapak Ibu susun di RHK. Mulai dari pengembangan kompetensi seperti ini. Kalau memang sudah ada, ini sudah bisa langsung mulai diunggah. Jadi yang dipergunakan adalah dari 1 Juli sampai Desember, tapi Desember sepertinya tidak bisa kepakai karena November sudah penilaian. Berarti nanti hasil kerjanya untuk pengembangan kompetensi itu mulai 1 Juli 2024 sampai November 2024 karena Oktober 2024 karena November itu sudah mulai dilakukan penilaian. Kemudian lagi satu ada tugas tambahan juga, ini kalau memang diisi silakan mulai dipersiapkan dokumennya. Kalau di sini misalnya meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstra, ini silakan dipersiapkan apa yang menjadi bukti fisik dan bukti dukung. Jika memang terjadi kendala, itu bisa berkoordinasi dengan tim kerja di satuan pendidikan masing-masing. Baik, sekian dulu video ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran. Sebenarnya ini hanya pengulangan dari semester sebelumnya, tetapi mungkin karena semester sebelumnya sudah lama untuk mempersiapkan ini, ada lupa dan sebagainya. Jadi melalui video ini bisa mengingatkan kembali sehingga apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk kinerja PMM itu bisa dipersiapkan lebih awal. Baik, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Semangat pagi.